Candi Sukoh. Candi Sukoh yang eksotik ini berlokasi pada ketinggian 1186 meter dari permukaan laut di punggung Gunung Lawu di wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Sukoh dibangun menunjukkan angka tahun 1437. Namun Candi Sukoh ditemukan pada 1815. Di samping memiliki keunikan yang spesifik, juga mencerminkan aliran Javaisme, yakni aliran perpaduan masa pasca Hinduisme setelah Hindu terdesak oleh datangnya pengaruh Islam pada akhir zaman Majapahit. Itu menurut teori Thomas Windoris pada bukunya. Pembangunan Candi Sukoh ini atas prakarsa Dwi Pajang Jaiswari atau yang biasa disebut Tribhuwana Tunggadewi adalah adik dari Raja Hayam Wuruk. Jaiswari sebagai Ratu Pajang yang secara legitimasi di dalam struktur hierarkis di bawah pemerintahan Majapahit. Kedudukan Ratu Pajang di bawah tingkat raja, tetapi berada di atas para adipati. Di bagian depan candi ini terdapat gerbang utama menuju Candi Sukoh yang di dalamnya terdapat lingga dan yoni. Jadi sekarang saya sedang berada di salah satu pintu masuk dari kompleks Percandian Sukoh. Jadi di sini terdapat gerbang atau pintu masuk yang di salah satu buku referensi yang saya baca itu dijelaskan bahwa gerbang ini dahulunya dijadikan salah satu tempat untuk mengetes keperawanan para perempuan pada zaman itu. Jadi dipercaya jika wanita yang menggunakan kebaya pakaian zaman dulu lah, jika mereka melewati pintu ini, jika jarinya itu robek, maka dipercaya bahwa wanita itu sudah tidak lagi suci atau sudah tidak perawan lagi. Jadi itu menurut salah satu buku referensi yang saya baca tentang pintu masuk dari perkompleksan Candi Sukoh. Di tengah halaman terdapat patung Jatayu atau Aca Jatayu dan Garuda Wisnu Kencana, serta taman dan jalan menuju ke candi utama. Di samping itu juga terdapat relief yang menjelaskan tentang kehidupan seseorang dari lahir kecil sampai dia menjadi dewasa. Serta di situ juga terdapat relief yang menggambarkan tentang kehidupan masa itu, dan terdapat juga relief yang menggambarkan peran ibu sangat penting dalam hidup kita. Maka dari itu dalam relief itu bermakna hormatilah dan sayangi ibu kita seperti saat ibu menyayangi kita waktu masih kecil. Selain itu, di kiri candi terdapat relief yang memperkuat teori bahwa Candi Sukoh dulunya memang pemukiman para resi. Indikasi lain yang memperkuat dugaan Candi Sukoh sebagai tempat kaum resi adalah temuan prasasti-prasasti di sekitar situs. Prasasti tersebut mempunyai aksara bercorak khusus, yaitu isinya bukan mengenai penetapan sima atau keputusan keadilan, melainkan nama tokoh, nama dewa, atau sesuatu yang didewakan, nama tempat, dan kalimat-kalimat singkat dan nasihat-nasihat. Hal yang menarik dari Candi Sukoh ini adalah bahwa dari berbagai macam benda-benda peninggalan masa lalu di Karsian berbentuk mandala, kedewa guruan. Syarat mutlak dari suatu mandala adalah jauh dari keramaian. Maka dari itu bisa kita lihat bahwa Candi Sukoh terletak di lereng Gunung Lawu yang tepatnya sangat sepi. Dengan begitu, letak Candi Sukoh ini sangat mendukung teori keberagamaan agama Hindu, karena dipercaya semakin tinggi suatu tempat, semakin dekat pula dengan dewa yang mereka sembah. Di belakang Aca Jatayu ini terdapat relief yang bertuliskan menggunakan huruf Jawa kuno atau biasa yang disebut huruf Kawi.
Selain itu, di sini juga terdapat arca yang berbentuk kura-kura. Ini ada simbol kura-kura seperti itu, buatan kura-kura. Nah, di sini yang menurut sumber yang saya baca di sini, nah, kura-kura diibaratkan adalah kura-kura itu berumur panjang. Nah, jadi kura-kura itu digambarkan sebagai pengayom menjaga, atau dalam bahasa Jawanya disebut ngawat-ngawati. Nah, itu disimbolkan dengan binatang kura-kura ini. Uraian tersebut menunjukkan bahwa Candi Sukuh merupakan basis kaum Resi dengan berbagai aktivitasnya. Suatu pemahaman baru bahwa candi ini pada masanya dapat dikatakan sebagai pusat pendidikan keagamaan oleh para petapa. Selain sebagai tempat bertapa, juga dijadikan sebuah tempat belajar mengajar yang dilakukan oleh sang guru atau maharesi untuk para muridnya, yang disebut sisya. Oleh karenanya, tidak jarang relief-relief yang tertera memberikan gambaran mengenai tujuan utama seorang resi, yaitu kelepasan jiwa.